Halo semuanya dan selamat datang di segmen Kartun Cases atau Kasus Kartun. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, gue akan membahas mengenai sebuah berita yang cukup menarik dari salah satu film animasi terbaru keluaran Netflix, yaitu K-pop Demon Hunter. Nah, gue yakin kalian semua pasti udah pada gak asing lah ya dengan film yang satu ini. Film animasi terbaru dari layanan streaming Netflix ini sempat menggegerkan dunia pada saat awal perilisannya. Film yang membawakan tema idol Korea dan perburuan iblis ini berhasil mendapatkan kesuksesan yang sangat besar dengan menjadi film animasi yang paling baik diperbincangkan pada saat itu. Nah, dengan pencapaian sebesar ini, seharusnya pihak yang membuat animasi ini pastinya mendapatkan keuntungan yang sangat besar dong. Well, sayangnya dalam kasus ini, Sony Animation selaku studio yang mengerjakan film tersebut ternyata tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari kesuksesan film ini. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Well, untuk mengetahui hal tersebut, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, gue yakin baik dari kalian pasti mengira kalau proses pembuatan dari animasi ini baru mulai berjalan pada tahun 2021 lalu. Nah, fakta menariknya, potongan ide atau salah satu elemen dari film ini ternyata telah ada bahkan sejak 9 tahun sebelum film ini rilis. Dalam sebuah Reddit AMA atau semacam forum Reddit untuk mengadakan sebuah Q&A, Maggie Kang selaku kreator dari film K-pop Demon Hunter menyebutkan bahwa salah satu karakter utama dari film tersebut yaitu Rumi itu ternyata telah dibuat sejak 9 tahun yang lalu. Nah, tapi pada saat itu, karakter ini tidak dibuat untuk film K-pop Demon Hunter, melainkan untuk proyek animasi lainnya yang dikatakan merupakan bagian dari proyek animasi buatan rekan kerjanya Kang, yaitu Red Force Chris. Nah, buat kalian yang nggak tahu, beliau ini merupakan penulis dan sekaligus salah satu kreator di balik serial animasi buatan Netflix yang berjudul Kipo and the Age of the Wonder Beast. Nah, lalu ketika mereka berdua akhirnya berencana untuk membuat sebuah IP yang berdasarkan budaya K-pop, keduanya pun memutuskan untuk memasukkan karakter Rumi ke dalam proyek tersebut karena mereka sangat suka dengan desain dari karakternya dan mereka merasa kalau karakternya ini sangatlah cocok untuk proyek film tersebut. Lalu setelah itu, Maggie kayak mencoba untuk menunjukkan idenya ini kepada Sony Pictures dan mereka pun sangat menyukainya hingga mereka langsung memberikannya lampu hijau. Tidak begitu diketahui kapan proyek animasi ini mulai dikerjakan, namun yang jelas pada tahun 2021 lalu, Sony Animation telah mengumumkan kalau mereka sedang mengerjakan animasi ini dan mereka berencana untuk menayangkannya di layar lebar. Nah, tapi di tahun berikutnya, muncul sebuah kabar tersembunyi di mana Netflix telah berencana untuk menjadi distributor dari film ini. Apabila kabar itu benar, maka secara tidak langsung, animasi ini sudah bisa dipastikan bakal tayang di layanan streaming tersebut dan tidak jadi di layar lebar. Lalu pada tahun 2023, kabar ini pun akhirnya terkonfirmasi dan film ini telah direncanakan untuk tayang secara streaming. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Well, pada tahun 2021 lalu, atau lebih tepatnya pada saat animasi ini masih di tahap produksi, Sony Pictures telah bertemu dan sekaligus membuat kerjasama dengan Netflix. Dari hasil kerjasama ini, Netflix mendapatkan beberapa benefit besar seperti mendapatkan hak lisensi terhadap franchise-franchise besar buatan Sony, mampu menayangkan langsung film-film buatan Sony yang telah selesai tayang di bioskop, hingga mereka mendapatkan izin untuk melihat proyek-proyek buatan Sony dan mereka bakal memiliki andil besar dalam menentukan bagaimana mereka akan mendistribusikan proyek tersebut. Tidak hanya itu saja, kerjasama ini juga mencakup soal film yang sedang kita bahas kali ini. Dari kerjasama ini, Netflix akan membiayai seluruh dana produksi dari film K-pop Demon Hunter, yang mana budget pembuatan dari film ini dikatakan mencapai 100 juta dolar. Nah, sebagai gantinya, Netflix akan memiliki hak penuh atas film tersebut, mulai dari lisensi penayangan eksklusif, semua keuntungan yang didapatkan film tersebut tanpa perlu membaginya kepada Sony, dan juga memiliki hak untuk menentukan apakah film ini bisa dijadikan sebuah franchise besar atau tidak. Satu-satunya keuntungan yang didapatkan oleh Sony selain biaya produksi yang di-cover adalah mereka mendapatkan bonus sebesar 20 juta dolar dan mereka juga bisa mendapatkan sedikit keuntungan apabila film ini bisa ditayangkan secara teatrikal serta dari penjualan soundtrack film tersebut. Nah, memangnya kenapa Sony melakukan semua ini? Well, terdapat dua alasan utama yang melatar belakangi keputusan tersebut. Pertama, Sony melihat kalau industri bioskop pada saat itu masih dalam kondisi yang tidak stabil yang disebabkan oleh bencana pandemi. Dikarenakan mereka tidak ingin mengambil resiko besar dan takut apabila film ini gagal hingga membuat mereka mengalami kerugian yang besar, mereka pun akhirnya melakukan kerjasama dengan Netflix. Dengan begitu, mereka masih bisa mendapatkan keuntungan walaupun apabila film ini nantinya tidak begitu sukses di penayangan streaming. Yang kedua, mereka melihat kalau film ini memiliki tema yang terbilang cukup niche atau khusus, yang mana ini tentunya membuat film K-pop Demon Hunter seperti memiliki target demografi yang tidak begitu luas.
Dikarenakan hal inilah, mereka takut apabila film ini ditayangkan secara teatrikal global, maka bakal ada kemungkinan kalau film ini akan gagal di beberapa negara tertentu, terutama negara-negara yang tidak begitu relate dengan budaya K-pop. Dengan dasar inilah, mereka akhirnya melakukan sebuah gebrakan yang mereka anggap sebagai win-win solution. Nah, tapi faktanya, keputusan yang mereka ambil ini ternyata malah membuat mereka menyia-nyiakan potensi yang sangat-sangat besar. Nah, ketika K-pop Demon Hunter akhirnya rilis di layanan streaming Netflix pada bulan Juni lalu, film ini langsung menarik perhatian para pecinta budaya K-pop. Setelah beberapa waktu, film ini mulai diperbincangkan di berbagai macam sosial media, yang mana ini semua disebabkan oleh kekuatan dari word of mouth dan juga berbagai video trending di sosial media TikTok. Keviralan dari film ini terus mengalami eskalasi hingga menarik perhatian banyak media jurnalis besar. Banyak orang sangat terkejut dengan film ini karena mereka semua tidak menduga kalau sebuah film dengan konsep yang bisa dikatakan cukup absurd ternyata memiliki kualitas yang sebagus ini. Perbincangan ini pun semakin meluas hingga menarik perhatian orang-orang yang bahkan tidak mengikuti budaya K-pop. Film yang awalnya dikira hanya akan disukai oleh kalangan tertentu saja, ternyata malah menjadi sebuah fenomena global pada saat itu. Selain dari filmnya yang sukses, lagu-lagu yang dari film ini juga menggapai kesuksesan yang sama besarnya dengan masuk ke International Music Chart dan juga Billboard Hot 100 dengan soundtrack utama mereka yang berjudul Golden akhirnya menduduki posisi pertama. Lalu pada tanggal 26 Agustus kemarin, film ini akhirnya resmi menjadi film dengan jumlah penonton terbanyak di layanan streaming Netflix dengan total 236 juta penonton. Nah, puncak dari pencapaian film ini adalah ketika mereka menayangkannya secara terbatas di beberapa bioskop di Amerika dan mereka juga mengadakan sebuah acara sing-along. Acara tersebut langsung diserbu oleh banyak orang. Diperkirakan dari penayangan terbatas ini, K-pop Demon Hunter berhasil meraup keuntungan sekitar 20 juta dolar dan sempat menjadi film terlaris di minggu penayangan tersebut. Nah, dengan semua ini, tentu Netflix menjadi satu-satunya pihak yang paling diuntungkan, walaupun Sony masih bisa mendapatkan sedikit cuan dari hasil kerjasama dan beberapa keuntungan kecil lainnya. Nah, lalu bagaimanakah respon mereka terhadap kejadian ini? Apakah mereka merasa menyesal karena telah menjual K-pop Demon Hunter kepada Netflix? Well, menurut portal berita Deadline, CEO dari Sony Picture yaitu Raffi Ajuha mengatakan kalau itu adalah pertanyaan yang sangat rumit dan mungkin mereka tidak begitu menyesali hal tersebut. Ia juga mengatakan kalau tujuan utama dari film ini adalah menjadi viral. Walaupun mereka tidak mendapatkan keuntungan besar dari kesuksesan film ini, tapi mereka masih tetap merasa senang dan juga lega karena film ini akhirnya berhasil menggapai tujuannya. Nah, jadi begitulah seluruh kejadian bagaimana film K-pop Demon Hunter bisa menjadi sangat sukses, namun pihak yang membuatnya, yaitu Sony, hanya mendapatkan keuntungan yang tidak begitu besar. Kalau menurut kalian gimana? Apakah ini merupakan keputusan yang paling parah yang pernah dibuat oleh suatu perusahaan entertainment? Atau ini merupakan keputusan yang sangat bijak? Karena kalau andaikan film ini ditayangkan di bioskop, maka ada kemungkinan kalau film ini tidak akan mendapatkan kesuksesan yang sebesar seperti sekarang ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Sorry banget kalau misalnya suara gue agak beda, karena gue lagi memasuki fase radang nih. Ya semoga aja gak terlalu parah ya. Jadi ya mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah lu luangkan untuk nonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.